Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Aku mau tanya, ini kan anak-anak kan kerudungan-kerudungan ya. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Tadi kita sudah berkunjung ke kelenteng, kemudian ke gereja, dan sekarang kita berada di pura, salah satu pura yang tertua di kota Kediri. Setelah ini kita akan ke wihara dan terakhir nanti di masjid untuk sholat zuhur. Oh, ini berarti program untuk melatih anak toleransi sejak dini ya, Mister? Betul sekali. Keren juga ya, sekolah di Demak udah dilatih toleransi. Keren, betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kabar baik untuk seluruh pemirsa. Sejak akhir tahun 2024 ini sudah ada launching pertama, soft launching dengan bersama Muhammad Hussein Gaza, Perspektif Umat 2045. 2025 ke depan, beberapa hari ke depan, kita akan terus bergerak bersama Bung Kameramen, Bung Alfian, dan tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh lainnya untuk membersamai masyarakat. Bung Kameramen tentu sudah tidak sabar untuk membacakan beritanya. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, betul sekali. Memang karena ditambahkan kemarin Perspektif Umat 2045 itu Ustadz Hussein Gaza itu kan videonya belum bisa juga, Bung Alfian, karena baru upload kan langsung dihapus. Nah, itu benar-benar kalau kita ngekat bagian seperti penyebutan Palestina atau ya tokoh-tokoh Palestina lain, ya sayang sekali kan. Maksudnya jadinya khawatir substansinya berkurang, tapi mudah-mudahan nanti bisa disiasati. Dan selanjutnya mungkin mudah-mudahan Bu Alfian bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif lainnya. Nah, Bu Alfian, lagi-lagi Bu Alfian, kita menemukan hal-hal yang dilakukan lah ya oleh teman-teman Islam Nusantara ya, aliran Nusantara ya kalau kata FP itu, ANUS. Nah, jadi ada dua hal yang terkemuka yang ingin saya langsung kabarkan ke Bung Alfian. Yang pertama, Bung Alfian, adalah bagaimana mereka sholawat badar dan gending kebogiro menggema di Santo Petrus Vatikan ketika mereka bertemu dengan Paus. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada sekolah Islam, Bung Alfian. Nah, ini kayaknya aliran Nusantara juga nih, Bung Alfian. Itu sempat dimasukkan di Instagramnya Bung Alfian. Jadi sekolahnya itu study tour, Bung Alfian. Study tour ke gereja, study tour ke tempat agama-agama lain. Nah, si ustadznya itu dengan bangga menyampaikan harus ditanamkan toleransi sejak dini. Nah, Bung Alfian, jadi katanya toleransi itu harus ditanamkan sejak dini. Nah, menurut saya ini agak panjang mungkin di awal ini, Bung Alfian. Ini hal bodoh menurut saya, Bung Alfian. Karena kan harusnya di sejak dini itu kan tauhid ya, Bung Alfian. Dari tauhid lah itu akhirnya dia bisa jadi toleransi. Tapi fenomena ini bagaimana respon Bung Alfian yang mungkin banyak Bung Alfian yang komen di Instagram Bung Alfian, mereka yang terkaget-kaget dan mereka takutnya Bung Alfian, orang tuanya nggak dikasih tahu ada study tour antar agama, itu kan mengkhawatirkan. Gimana Bung Alfian? Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Harus kita tanya nih. Mister. Halo, Aku mau tanya, ini kan anak-anak kan kerudungan-kerudungan ya. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? oke. Jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Yang pertama, pastikan anak-anak kita semuanya dimasukkan ke pesantren. Pesantren yang recommended. Kalau ragu, boleh tanya sama Ustadz Alfian Tanjung. Boleh tanya pada Bang Ihsan Tanjung. Boleh tanya pada Ustadz Bakhtiar Nasir. Boleh tanya Ustadz Zaitun Rasmin. Boleh tanya pada Habib Rizik. Boleh tanya kepada banyak tokoh-tokoh kita. Saya merespon awal, mari
gelombang mendidik anak di pesantren-pesantren yang recommended. Gampang, tidak sulit untuk menanyakannya. Kita akan buktikan bahwa pesantren adalah kekuatan perlawanan sejak zaman penjajahan Belanda. Hari ini pesantren, lembaga pendidikan Islam, institusi Islam, pusat-pusat kajian Islam, termasuk pendidikan politik Islam, akan menjadi garda perlawanan umat Islam yang tentu perlu dilengkapi dengan pendidikan calon konglomerat Islam, pendidikan calon aparat Islam, pendidikan untuk semua fungsi-fungsi kelembagaan di negara ini, karena umat Islam, umat mayoritas yang pasti punya otoritas kalau dia punya kualitas dan punya posisi politik. Maka Bung Kameramen boleh diteruskan. Ya, Bu Alfian, mungkin Bu Alfian belum merespon juga dua hal itu, soal menyambut dengan sholawat dan Itu respon setelah ini. dan study tour ini kan kita khawatirnya itu nggak ada izin. Nah, Bu Alfian, ini saya juga khawatirnya dinormalisasi, Bu Alfian. Saya khawatirnya dinormalisasi. Akhirnya nanti karena membela hal ini yang dilakukan, sekolah-sekolah lain jadi latah. Ayo kita study tour ke gereja, ini kan aneh. Gimana nih Bu Alfian? Iya, oke. Ada dua sebelum bisa jawab ya. Yang pertama, itu kan sebetulnya adalah bentuk legitimasi ketidakberdayaan kelompok Kristen. Saya ingin kabarkan buat pemirsa yang belum tahu, di seluruh dunia, di internasional itu lagi kelabakan. Gereja-gereja besar itu kadang-kadang di musim-musim misa, cuma 12 orang, 7 orang, itu isinya udah 70-80 tahun. Bagaimana sampai Muhammadiyah Spanyol bisa membeli gereja besar? Bagaimana teman-teman muslim kita yang di Amerika, yang di Australia juga banyak bisa membeli gereja-gereja besar? Jadi penampakan-penampakan dari kelompok Islam yang kata tanda kutip itu menjauh itu, mereka sebetulnya ya cuma dapat recehan dan mereka cuma hanya dapat dunia. Mereka bertanggung jawab di akhirat nanti mencampurkan wala talbisul haqqo bil batil, mencampurkan antara tauhid, mencampurkan antara ibadah dengan bentuk bid'ah, ibadah dengan bentuk kekafiran. Itu merupakan sebuah permainan-permainan yang sudah dikunci dengan Quran. Lakum dinukum waliyadin. Ngapain loh begitu-begitu? Yang pertama. Yang kedua, kepada orang tua. Dengan begini berarti nggak akan kita masukkan anak kepada sekolah-sekolah yang kita tidak tahu kalender pendidikannya. Kita tidak tahu ekskulnya. Kita tidak tahu format-format acaranya. Yang jelas yang tadi itu, yang guru agama ngajak safari ke rumah-rumah ibadah yang lain, itu harus disebutkan. Itu pesantren apa? Namanya siapa? Tidak, pimpinan itu diumumkan. Dan perlu dibuat list pengkabaran pada masyarakat luas. Ini pesantren kelompok Islam Nusantara, berarti bukan Islam. Ini kelompok moderasi, ini bukan Islam. Kita harus berani nyebut begitu. Karena kita punya MUI kok, kita bisa tanyakan pada MUI, apakah Islam Nusantara itu Islam? Sama dengan LDI nanti akhirnya. LDI, Ahmadiyah, dan ini juga peringatan keras buat seluruh masyarakat Indonesia, bahwa memang MUI sejak tahun 1990-an, tahun 2000-an sudah melansir 300 lebih aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam yang muncul dengan penampakan-penampakan kelembagaan mereka. Bahkan Allah yarham, Bapak Yunahar Ilyas, Profesor Doktor, beliau malah menyebut ada sekitar 660 lebih aliran sesat, yang mana setiap aliran sesat itu selalu ada pengikutnya. Jadi saya jawab yang kedua, Bung Kameramen, bahwa sekolah-sekolah tersebut harus segera kita notice, harus kita kasih tanda, kita kasih ciri, kita kasih silang merah, no way untuk sekolah dan pesantren tersebut. Masih banyak, kita masih punya Gontor, kita masih punya Sidogiri, kita punya Lirboyo, kita punya Assalam, kita punya Ngeruki, kita punya Darussyahada, kita punya pesantren Sipirok, kita punya pesantren yang ada di Sulawesi, yang ada di mana banyak sekali termasuk pesantren keren yang dimiliki oleh Profesor Dr. Din Samsudin di Nusa Tenggara Barat. Lanjut, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang ini kalau saya belum kasih tahu, jadi study tournya anak SD, Bung Alfian. Anak SD yang jadi targetnya atau yang sedang yang videonya muncul lah. Ya. Nah ini kan artinya orang tua perlu waspada. Tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian atau arahan Bung Alfian ya? Pertama, pesan untuk orang tua, Bung Alfian, agar teliti, jangan sampai anak-anaknya tiba-tiba ada program sekolah yang tidak diberitahu ke orang tua murid karena dikhawatirkan ada penolakan. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, bagaimana langkahnya Bu Alfian, misalkan Kementerian Agama atau MUI atau instansi terkait lah ya, agar hal ini tidak dinormalisasi Bu Alfian. Karena kan
Karena kan Islam Nusantara atau aliran Nusantara itu kan kadang-kadang seenaknya dia, Bu Alfian. Menurut dia benar, lakuin. Sama halnya dengan Ahmadiyah, Bu Alfian. Nanti kita akan bahas sesi sendiri. Jadi Bu Alfian, hari ini banyak jurnalis atau media-media mainstream, Ahmadiyah itu bagian dari Islam, Bu Alfian. Bukan aliran sesat, bukan hal yang boleh diperangi. Nah ini kan bahaya juga. Jadi kembali ke tentang tadi kita bahas, untuk closingnya, pesan dan arahan Bu Alfian agar hal ini tidak dinormalisasi. Closingnya silakan Bu Alfian. Ada dua hal. Yang pertama soal pendidikan. Di negeri kita itu orang sering ditanya, Bu, anaknya sekolah di mana? Oh, saya nggak bisa nyekolahin anak. Hidup saya miskin. Nah, itu satu. Yang pertama, orang tidak bisa menyekolahkan anak dengan alasan miskin. Dan itu ungkapan-ungkapan yang menurut saya klise. Kalau untuk hajatan, untuk acara-acara kendurian, untuk acara-acara nikahin anak, dia bisa berpuluh-puluh juta. Tapi untuk menyekolahkan anak, bilang nggak punya uang. Itu satu. Yang kedua, di kalangan kelompok menengah atas, mereka merasa sudah menyekolahkan anak kalau sudah keluar uang. Sehingga dia tidak tahu anaknya diajari apa, anaknya belajar apa, anaknya jadi apa, anaknya punya pemahaman apa, sering nggak tahu. Maka dari saya, sebagai penutup, kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kembali berkhidmat kepada Al-Quran. Tanyakan pada guru-guru kita yang sudah cukup jelas. Ada channelnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Kita bisa bertanya kepada guru-guru kita dengan berbagai keilmuan yang ada. Banyak guru-guru kita bisa kita sebut namanya dan mereka bisa merekomendasikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan diikuti. Dan secara prinsip, saya ingin mengatakan kata kunci Bung Kameramen. Di negeri ini banyak orang sekolah tinggi, tetapi tidak memiliki pandangan-pandangan tentang hal-hal yang sikapnya mendidik. Mendidik itu bukan hanya bayaran yang mahal. Mendidik itu bagaimana pemahaman akidah yang lurus, ibadahnya yang tertib, akhlaknya yang terbiasakan dengan formula-formula sulukiyah yang positif, dan hal-hal lain. Jadi akhirnya kepada pemirsa, kita ucapkan terima kasih pada Bung Kameramen yang memandu dengan jernih, dan kita juga bersyukur kepada Allah untuk terus menggelorakan bahwa umat Islam adalah umat yang diturunkan oleh Allah sebagai umat yang mulia dunia akhirat. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.